Salam analisa, salam kehidupan. Kali ini kita mencoba kembali ke belakang lagi menganalisa atau membicarakan tanggal 18. Kali ini saya mencoba menganalisa, membicarakan kita untuk membicarakan kasus tanggal 18 yang diupload di video Heri Susanto juga tanggal 18, yang mana di sana panjang sebenarnya videonya tersebut. Silahkan lihat langsung ke Heri Susanto dan banyak manfaatnya video-video itu. Saudaraku, di sana saya tertarik dengan ucapan pertanyaan AKBP Ibu Sumarni Kapolres Subang kepada saudara Yoris dan Yosep di dalam garasi mobil. Istilahnya baru ketemu lah mungkin di sananya. Saudaraku, pertanyaannya sih saya rasa itu standar-standar saja. Apakah intinya apakah korban punya masalah dengan orang lain? Pertanyaannya seperti itu ya, saudaraku. Lalu dijawab digelengkan kepala baik itu Yoris ataupun Yosep, tidak ada punya masalah dengan orang lain. Jadi inti permasalahannya tidak ada masalah dengan orang lain, saudaraku. Lalu apakah kita harus percaya begitu saja? Siapa ini Yosep, siapa ini Yoris bisa mengatakan tidak punya masalah dengan orang lain korban? Ya, kita harus menganalisanya. Siapa Yosep, siapa Yoris? Yoris adalah anak korban, sedangkan Amel adalah adik Yoris. Begitu juga Yosep. Yosep adalah suami Bu Tuti dan Amel adalah anaknya. Berarti sangat yakin keterangan itu karena mereka darah daging dan satu keluarga. Biasanya dalam keluarga itu ada masalah akan saling memberitahu gitu kan, tidak mungkin ditutup-tutupi. Mungkin saja bicara ke Amel, Amel bicara ke bapaknya atau ke abang dan sebagainya. Saya rasa itu wajar, sah-sah saja, dan yakin itu bahwa Bu Tuti dan Amel tidak punya masalah. Sebab juga saya berpikiran Bu Tuti dan Amel orangnya baik, mungkin tidak punya masalah dengan orang lain. Analisa membicarakan ke ranah yayasan, saudaraku. Yang mana kalau kita bicara yayasan, kita harus berpatokan kepada undang-undang yayasan. Silahkan lihat undang-undang yayasan. Ketepatan Pak Yosep adalah pembina yayasan. Biasanya pembina yayasan dilaporkan berperiodik oleh pengurus yayasan. Jadi Pak Yosep ini bisa saja tidak tahu ada masalah di dalam yayasan karena belum dilaporkan pertanggungjawaban per tahun. Itu bisa saja analoginya atau analisanya kan gitu. Kalau secara yayasan, saudaraku, tentang Pak Yosep karena dia pembina yayasan, itu harus diingat kalau kita bicara yayasan harus pakai struktur yayasan karena Pak Yosep adalah pembina yayasan. Lalu kita karena ini masalahnya Pak Yosep pembina yayasan, kita bisa berasumsi Pak Yosep tidak tahu karena belum dilaporkan asumsinya. Tetapi kalau secara kekeluargaan dia pasti tahu karena dia suami daripada Bu Tuti, ayah dari almarhum Amel. Lalu masalah ini Pak Yosep kita kesampingkan dulu. Masuk sekarang masalah Yoris. Yoris adalah ketua pengurus yayasan. Ingin tahu tugas dan fungsi ketua pengurus yayasan? Silahkan lihat di undang-undang yayasan. Apa saja, saudaraku. Jadi rasanya karena fungsi dan tugas ketua yayasan, pengurus yayasan begitu besar, ketepatan yang korban adalah boleh dikatakan anak buah Yoris, bendahara atau dan sekretaris, rasanya tidak mungkinlah Ibu Tuti dan Amel menutupi bila ada masalah di yayasan, saudaraku. Sebab apa yang terjadi di yayasan, misalnya keuangan dan sebagainya, ujung-ujungnya harus diketahui ketua pengurus yayasan. Karena tanda tangan ketua pengurus yayasan dibutuhkan untuk laporan akhir tahun. Silakan lihat tugas dan fungsi wewenang ketua pengurus yayasan. Menutupi bila ada masalah di dalam yayasan kepada ketua pengurus yayasan, ketepatan anaknya sendiri. Jadi kesimpulan daripada analisa
menyetujui ucapan saudara Yoris maupun saudara Yosef bahwa almarhum tidak punya masalah dengan orang lain. Itu analisa berpikir. Jadi apa yang ditanyakan Ibu AKBP Sumarni, Kapolres Subang, menanyakan apa ada masalah dengan orang lain, dijawab oleh Yoris dan Yosef tidak ada masalah. Saya setuju, saudaraku. Jadi setelah itu mari kita menganalisa bulan per bulan, minggu per minggu, apa yang terjadi. Mari lihat jejak digital, apakah konsisten dari ucapan itu. Apakah mungkin dari saksi Yoris tetap konsisten, saudara Yosef tetap konsisten, tidak ada masalah dengan orang lain. Silahkan lihat jejak digital mereka. Apakah mereka pernah berbicara misalnya si ini bermusuhan dengan ini dan sebagainya. Kalau masalah itu silahkan aja keputusannya, saudaraku. Netizen bisa menganalisanya sendiri atau membicarakannya sendiri karena jejak digital ada. Sekali lagi saudaraku, inilah yang terjadi pada saat itu, bahwa Ibu Tuti Amelia tidak punya masalah terhadap orang lain. Permasalahannya yang harus jadi analisa pikiran, kita pikirkan, kalau tidak ada masalah dengan orang lain, kenapa Ibu Tuti menjadi korban pada malam itu, saudaraku? Ini pertanyaan. Jawabannya, ya, kalau masalah ranah penyidikan, kita tunggu penyidik untuk menangkap para bandit-bandit tersebut. Sekian dan terima kasih.